Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Usikum bin nafsi wa taqwallahu faqad fajal muttaqin, amma ba'du. Para pemirsa semua, pemirsa channel Laskar Mataram Raya yang berbahagia, mudah-mudahan kita dipertemukan dalam keadaan baik, dalam keadaan penuh rahmah dan barokah. Bahugit selalu berdoa semoga para pemirsa semua dalam keadaan selalu memperoleh curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang dicita-citakan oleh pemirsa semua dikabulkan oleh Allah. Dan apabila pemirsa ada satu dua yang lagi menerima ujian atau cobaan dari Allah, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan pada kalian semua dan memberi jalan keluar, dan mudah-mudahan ujian yang datang kepada panjenengan sedoyo atau kita semua menjadi kafarah atas dosa-dosa kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih tangguh karena dengan adanya ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa semua, pada akhir-akhir ini umat Islam diuji oleh fitnah yang sangat besar. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa ini adalah fitnah Dajjal. Karena di dalam kitab Fakfiru Ilallah bahwa Dajjal, pada awalnya Dajjal itu adalah dalam bentuk wujud seorang yang perilaku, budi pekerti, amaliyahnya hebat, bisa mengagumkan, mengherankan, menarik dari semua kalangan manusia, sehingga dieluk-elukan oleh semua manusia. Dajjal tampil dengan pribadi yang membuat orang terpana, seolah-olah tokoh yang sempurna, amaliyahnya baik, ibadahnya baik, sosialnya baik, akhlaknya baik. Seolah-olah Dajjal tampil sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang ulama yang punya pengaruh yang sangat besar, karena orang pada saat itu terpana dengan kehebatannya, terpana dengan penampilannya, terpana dengan gaya bicaranya. Sehingga pada saat itu apa yang dikatakan Dajjal pasti semua orang percaya, karena Dajjal pada saat itu berbentuk wujud sebagai seorang ulama yang dikagumi dan digandrungi oleh semua orang. Pada taharan berikutnya, setelah kepercayaan diraih oleh Dajjal, kepercayaan umat pengikutnya banyak, maka pelan-pelan Dajjal memperlihatkan jati dirinya. Dia suka berbohong. Dia merubah keadaan dunia sesuai yang dikehendakinya. Akhirnya lama-lama menampakkan jati diri sebagai seorang Dajjal. Pada kesempatan
yang dirasa sudah tepat oleh Dajjal, maka Dajjal memproklamirkan diri, barang siapa yang mengikuti aku, maka dia akan selamat, dan barang siapa yang tidak mengikuti aku, maka dia akan tersesat, tidak memperoleh syafaatku. Begitu. Para pemirsa semua, di dalam kitab Fakfirullah tentang ilmu akhir zaman, eskatologi, itu memang dijelaskan seperti itu. Pada awalnya Dajjal itu tampil sebagai seorang ulama yang sangat memikat, akhirnya mempunyai pengikut yang banyak. Begitu sudah pengikutnya banyak, percaya semua, maka Dajjal berubah sedikit demi sedikit, jati dirinya keluar. Nah, keadaan ini persis yang dialami saat ini oleh negara kita, oleh umat kita Indonesia. Ada seorang tokoh yang menampilkan diri sebagai seorang ulama yang top, yang paling cinta, merasa dirinya menggaungkan NKRI, harga mati, cinta nasionalisme, cinta persatuan, cinta ukhuwah. Pokoknya hebatlah. Sampai-sampai setiap ceramahnya pokoknya menyerukan persatuan, perdamaian, cinta NKRI harga mati. Saudara-saudara, apakah kalian mau dipecah belah? Ya, siapa lagi kalau bukan si Guru Durna, Mbah Lutfi. Ya, persis. Mbah Lutfi setelah kepercayaan diperoleh, bahkan presiden negara percaya penuh dengan dia, sehingga dia dijadikan penasehat kepresidenan, maka Allah menguak kebusukannya, terungkap segalanya. Dengan apa? Dengan dihadirkannya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang membongkar atas kebusukan perilaku klan Ba'alwi ini, yang dikomandoi dengan tokoh utamanya yang dielulukan oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan pemerintahnya, yaitu si Guru Durna Mbah Lutfi, yang pada akhirnya memporak-porandakan peradaban Nusantara, memalsukan sejarah, memporak-porandakan NU. NU dibikin semaunya sendiri sejarahnya. Republik Indonesia juga dibikin semaunya sendiri, bahkan mengacaukan situs-situs dengan alasan memelihara situs, sehingga pada akhirnya Bapak Prabowo saja sampai kecolongan, seolah-olah percaya, mendukung. Kami dukung Mbah Lutfi memelihara situs-situs. Padahal sebenarnya dia dengan memelihara situs-situs itu adalah kesempatan untuk menghancurkan bukti-bukti arkeologi sejarah peradaban Nusantara ini. Dia belokkan semaunya sendiri dengan cerita-cerita yang dibikin oleh mereka, dengan membongkar situs-situs lama dan bukti-bukti arkeolog dihancurkan dan diganti dengan yang baru, diberi nama yang baru menurut klan mereka. Saya pertanyaannya sederhana, kalau memang ingin memelihara situs-situs sejarah, bukti sejarah peradaban Nusantara, kenapa namanya diganti Durno? Kenapa namanya kau ganti? Kenapa nisannya yang sebagai bukti arkeolog engkau hancurkan, kau ganti marmermu? Seolah-olah mewah, engkau beri bunga-bunga. Tapi kalau orang yang cerdas lantip, ini adalah pengkaburan sejarah. Karena anak cucu kita nanti sudah tidak lagi tahu, tidak bisa lagi ada bukti tentang bukti arkeolog yang bisa dilacak dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini sampai
si semua warga bangsa terkecoh dengan kehebatan si guru Durnambah Lutfi ini. NU diacak-acak, menguasai Jatman. Ini persis apa yang dikatakan di dalam kitab Fakfiru Ilallah. Dajjal tampil memukau dan pada suatu periode memperlihatkan keasliannya. Sama ini, seolah-olah menjadi tokoh ulama yang hebat, dan pada kesempatan waktu yang ditentukan oleh Allah maka dibongkar kebusukannya, terbongkar semua dan tidak bisa mengelak. Paling ini sudah menjadi ilmu yang lazim. Artinya orang kalau sudah kepepet akan berkata, terserah kamu mau percaya atau tidak, terserah kamu. Ya itu, karena udah nggak bisa lagi mengelak. Dan parahnya para muhibin itu juga masih ikut arus. Terserah mau percaya tidak, terserah. Seperti itu. Kenapa? Muhibin ini udah terlanjur ke doktrin. Otaknya udah dikangkangi oleh doktrin-doktrin mereka. Para pemirsa semua, kali lagi Bahukit memperingatkan kepada warga bangsa semuanya. Berhati-hatilah terhadap klan Ba'alwi. Karena di dalam genetik mereka adalah genetik pembohong. Coba Anda bayangkan, Anda runut, Anda tracking kisah-kisah mereka di dunia sampai ke Nusantara ini. Yang paling mengejutkan bagi kita semua adalah peristiwa-peristiwa besar pembantaian di Nusantara yang sering dikenal dengan istilah PKI. Itu mereka dalangnya. Tapi lucunya, mereka seperti biasanya maling, teriak maling. Para pemirsa semua, mengenai PKI ini, Gus Abbas membongkar pada kesempatan pengajiannya. Sebenarnya banyaklah tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh perjuangan, diskursus nasab, menyampaikan edukasi kepada warga bangsa bahwa PKI itu adalah mereka. Mereka yang sering teriak PKI, sesungguhnya merekalah PKI. Tapi tetap saja muhibin ini heran aku tentang PKI yang mereka teriakkan, yang mereka tuduhkan kepada kita. Pada suatu saat Bahukit juga ingin membahas tentang PKI ini. Agar apa? Agar isu PKI ini berhenti. Nanti tunggu periode khusus Bahukit bahas tentang PKI ini.